Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, ya, untuk melembutkan hati ya, agar mudah terbuka, agar hati terbuka ya, Islam bisa masuk sehingga boleh sebut jadi mudah untuk taat ya. Targetnya demikian gitu ya, Kitabur Riqaq ini, karena taat itu sesuatu yang sangat sulit. Taat gitu ya, taat itu sesuatu yang sangat sulit ya, Imam Bukhari yang membuat Kitabur Riqaq ini dengan target demikian gitu, melembutkan hati itu agar mudah terbuka hatinya untuk Islam masuk ke dalam hati. Masih tentang al-hasyru, bagaimana manusia dikumpulkan. Sekarang ini hadis yang ke-7 ya. Kemarin ada berapa? Ada 4 hadis ya yang isinya sama, yaitu menerangkan keadaan manusia ketika dikumpulkan di mahsyar. Ya, yang ada 4 hadis yang isinya sama gitu ya, yaitu manusia dibangkitkan di akhirat, dihidupkan kembali di akhirat, yang dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki ya, tanpa sehelai benang pun yang menutupi badannya, berjalan kaki dan tidak berkhitan. Intinya hanya 4 hadis kemarin itu demikian. Itulah keadaan manusia ketika dibangkitkan kembali ya, dihidupkan kembali dan dikumpulkan di satu tempat yang kemudian terkenal dengan mahsyarnya. Dalam kondisi demikian, adapun keadaan mahsyarnya itu di bab sebelumnya ya, yaitu Allah menggenggam bumi, mengepal-ngepalnya, meremas-remasnya seperti seseorang membuat adonan roti, kemudian bumi itu dihamparkan. Nah, itulah mahsyar. Nah, manusianya dalam keadaan seperti ini, yaitu tidak beralas kaki, tidak tertutup sehelai benang pun ya, badannya itu ya, tidak tertutup sehelai benang pun, berjalan kaki dan tidak berkhitan. Nah, sekarang hadis yang ke-7 dan ke-8. Nah, kalau kita kembali lagi ke awalnya tentang ini, bagaimana manusia dikumpulkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menyebutkan bahwa manusia itu mengalami 4 kali dikumpulkan, 2 di dunia, 2 di akhirat. Nah, sampai hadis yang ke-6 ini dikumpulkan yang ke-3 kali, berarti ya, yang ke-3 kali yaitu di mahsyar. Dengan kondisi mahsyarnya seperti apanya yang tadi, dan kondisi manusianya seperti apa. Dan juga banyak sebetulnya ya, banyak hadis-hadis yang menerangkan keadaan mahsyar itu seperti apa. Termasuk juga kalau nggak salahnya pada pertemuan yang terakhir saya bacakan hadis riwayat Muslim, ternyata di sana pun sudah ada siksa, ada siksaan di mahsyar. Di hadisnya kemarin ya, itu salah satunya saja ya, yaitu menerangkan siksaan di mahsyar bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, sekarang hadis ke-7 nih. Hadisnya hanya lumayan agak panjangnya, langsung saja kita terjemahnya per koma, per kalimat itulah ya. An Abdillahi qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kubbah. Dari Abdullah, biasanya kalau Abdullah saja ini ya, Imam Bukhari itu ini Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pernah
berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu kubah. Kubah semacam tenda gitu ya, di satu kubah tenda. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, a'taradawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Apakah kalian ridho kalau kalian itu menjadi seperempat penghuni surga? Dari total penghuni surga berarti ya, dari total penghuni surga kalian seperempat penghuni surga. Kalian di sini tentu bukan hanya para sahabatnya. Kalau para sahabat kan hanya sedikit. Ini orang Islam berarti yang dimaksud ya. Apakah kalian ridho kalau kalian menjadi seperempat penghuni surga? Qulna, kami menjawab na'am, kami menjawab ya. Di hadis yang lain kami menjawab tentu saja. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, atardawna antakunu sulusa ahlil jannah. Apakah kalian ridho kalau kalian menjadi sepertiga penghuni dari penghuni surga? Seperempatnya tadi sebelumnya seperempat, kemudian sepertiga, berarti lebih banyak ya. Sepertiga kan lebih banyaknya dari seperempat. Qulna, kami menjawab na'am ya, kami menjawab ya. Qulna, kami menjawab ya. Apakah kalian ridho kalau kalian menjadi sepertiga dari penghuni surga? Kami menjawab ya. Qala, Rasulullah bertanya lagi, atardawna antakunu syatro ahlil jannah. Apakah kalian ridho menjadi setengah dari penghuni surga? Qulna na'am, kami menjawab ya. Nah, pertanyaannya sampai di sana ya, di redaksi hadis ini seperempat, sepertiga, setengah. Ya, apakah kalian ridho menjadi seperempat dari penghuni surga? Ya. Apa kalian ridho menjadi sepertiga dari penghuni surga? Ya. Apakah kalian ridho menjadi setengah dari penghuni surga? Kami menjawab darinya ya. Kemudian Rasulullah bersabda, wallazi nafsu biya Muhammadin biyadihi inilah arju antakunu syatro ahlil jannah. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Ini ternyata jumlah sebetulnya nggak ngaruh nantinya ya. Jumlah terserah mau berapapun. Harapan itu, harapan Rasulullah ya demikian ya. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Wazalika, nah yang demikian itu, ini yang paling yang lebih penting ini sekarang nih, yang ininya bukan soal jumlah sebetulnya. Annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya surga itu tidak masuk ke dalamnya kecuali jiwa yang ini sebetulnya tawakal. Muslimatun di sini nafsun muslimatun, kecuali jiwa yang pasrah atau berserah diri. Persisnya tawakal sebetulnya ya, kecuali yang tawakal. Dengan makna yang di bab yakin dan tawakal kan saya kira cukup panjang lebar ya, apa itu tawakal. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil baydai fi jildi sauril aswadi. Dan tidaklah kalian orang Islam gitu ya, tidaklah kalian dibandingkan dengan ahlu syirki, orang-orang yang musyrik,
orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Ya, tidaklah kalian dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan kecuali seperti selembar bulu putih pada kulit sapi hitam, atau selembar bulu putihnya dibandingkan dengan seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. Atau ada redaksinya, ada yang seperti selembar bulu hitam jadi pada kulit sapi yang berwarna merah. Itulah terjemah harfiahnya demikian ya. Saya awali dulu nih. Nah, inilah dikumpulkan lagi, berarti ini dikumpulkan yang terakhir. Ini sudah bicara surga, karena judul umumnya kan ini, bab ini kan bagaimana manusia dikumpulkan. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani di awal menjelaskan tentang bagaimana dikumpulkan. Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip perkataan At-Tabari, kalau nggak salah kemarin ya, Imam At-Tabari mengatakan bahwa manusia itu mengalami 4 kali dikumpulkan, 2 kali di dunia dan 2 kali di akhirat. Nah, yang di akhirat itu adalah dikumpulkan pertama di mahsyar, itu tempat awal kemunculan manusia di akhirat. Ya, dengan kondisi ada beberapa lah gitunya hadis yang menerangkan, masih banyak sebetulnya ya hadis-hadis yang menerangkan baik tempatnya gitulah, baik tempatnya yaitu mahsyar atau manusianya. Nanti di sana di mahsyar itu manusia itu seperti apa, bagaimana, cukup banyak hadisnya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang terakhir, manusia itu dikumpulkan terbagi menjadi 2, dikumpulkan di surga dan dikumpulkan di neraka. Nah, ini hadis yang ke-7 nih ya dari bab ini. Ini sudah bukan mahsyar lagi. Jadi hadis ini Rasulullah sudah menyebut-nyebut surga. Apa kalian ridho menjadi 1/4 penghuni surga? Apa kalian ridho menjadi 1/3 penghuni surga, setengah dari penghuni surga? Nah, ini yang terakhir. Ya, tempat berkumpul manusia, dikumpulkannya manusia yang terakhir itu adalah surga dan neraka. Kalau di nerakanya ini yang jelas berkumpul, berarti jelas berkumpul ya di satu tempat kan berarti ya. Bukan seluruhnya, tapi karena neraka sendiri ada tingkatannya. Ya, neraka sendiri ada tingkatannya. Neraka itu ada 7 tingkatan. Nerakanya ada artinya dari yang kalau neraka kan berupa jurang gitulah. Neraka itu berupa jurang ya, dengan banyak di antaranya hadis ini kan juga menerangkan ya, jurang berarti neraka ini yang menyeberang jembatan ini keluar dari mahsyar. Kalau orang yang beriman itu ya keluar dari mahsyar menuju surga itu kan harus menyeberang sebuah jembatan. Nah, di bawahnya neraka, jurang berarti neraka itu dalam. Kemudian kan hadis yang menerangkan ini juga kan, apabila dilemparkan ke dalam neraka itu kan 70 tahun baru sampai, dilemparkan berarti ke bawah, katakan hanya dilemparkan ke dalam neraka itu 70 tahun baru sampai ke tempat neraka, ke tempatnya disiksa gitu di dalam neraka. Kalau surga itu tingkatannya dari bawah ke atas. Alah, ini surat apa nih ya? Yang ini nih yang menerangkan penghuni surga yang di bawah itu bisa melihat tingkatan yang di atasnya, gambarannya gak kata transparan gitulah. Yang di bawah ini bisa melihat gitu penghuni surga tingkatan yang di atasnya. Jadi kalau neraka itu ke bawah, tingkatannya yang semakin berat itu ke bawah. Kalau surga semakin nikmat itu semakin atas.
yang paling tinggi, yang paling atas itu surga Firdaus. Di atas surga Firdaus itu Arsy, itu tempat tinggal Allah. Nah, itu dikumpulkan ya manusia itu, ini tempat dikumpulkan manusia terakhir itu adalah di surga dan neraka. Kalau di neraka, hadis ini yang sering memang ini kalau apa namanya memang sering terbawa gitu kan hadis ini ya, yaitu hadis yang menerangkan penghuni surga itu berdesak-desakan, artinya kan berkumpul di satu tempat. Kalau berdesakan kan penghuni nerakanya berdesak-desakan, kalau penghuni surga surga kekurangan penghuninya, surga itu lengang kosong karena manusianya ini perbandingannya seperti ini. Kalian dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan itu seperti selembar bulu putih di badan seekor sapi berwarna hitam. Artinya dibandingkan dengan seluruh badan bulu yang ada di badan seekor sapi. Satu yang ke surga, berapa yang ke neraka? Itu perbandingannya yang seperti yang disebutkan dia di sini. Nah, tentu dengan disesuaikan, berarti lahnya disesuaikan dengan amalannya. Kalau tuh neraka itu ada 7 tingkatan penuh, pasti di semua tingkatannya berdesak-desakan. Sementara surga ada 100, kalau surga ada 100 tingkatan. Artinya derajat tingkatan lah itunya, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah ini nih hadisnya nih tentang yang ini nih, surga ada 100 tingkatan. Nah mudah-mudahan ini mudah-mudahan ketemu nih. Sebentar nih ya, dari kerbutuh sok hese anger. Iya mah ya. Kok aku arah betah. Nah, sebentar nih lebari hadisnya yang mau mengingat. Atuh mana atunya hadisna teh. Iya. Hadisnya riwayat Al-Bukhari nih. Kita baca terjemahan saja nih ya. Ini lumayan panjang nih hadisnya. Barang siapa beriman kepada Allah, menegakkan sholat, saum di bulan Ramadan, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Baik dia berjihad di jalan Allah atau tidak, hanya tidak ikut berjihad di jalan Allah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Nah, beliau menerangkan normatifnya, bukan boleh atau tidak boleh. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat kurung kedudukan yang Allah menyediakannya atau yang Allah sediakan untuk para mujahid. Mujahid orang yang bersungguh-sungguh itu di jalan Allahnya, orang yang bersungguh-sungguhnya di jalan Allah, di mana jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Ini surga seperti ini nih ya. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat atau 100 tingkatan kedudukan yang Allah sediakan buat para mujahid. Orang mujahid itu orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, artinya nggak bisa orang yang berleha-leha seenaknya, harus bersungguh-sungguh. Mujahid fisabilillah.
Tidak mesti dalam situasi perang, pokoknya bersungguh-sungguh lah gitu di jalan Allah. Ya, itu kesungguhan. Ya kan ini kan salah satunya kesungguhan itu di dalam, artinya kesungguhan di jalan Allah, maka kesungguhan di dalam beragama Islam, mengamalkan agama Islam, ya bersungguh mujahid fisabilillah namanya. Di mana jarak antara dua derajat, dua tingkatan surga seperti jarak antara langit dan bumi. Untuk itu, bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena surga tersebut itu adalah surga yang paling tinggi, surga apa namanya, yang paling lah pokoknya namanya, kalau tentu ke hal yang baiknya. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, surga yang paling nikmat, surga yang paling apalah gitunya. Pernah diperlihatkan kepadaku di atas Firdaus adalah singgasananya Allah yang Maha Rahman, di mana dari sanalah mengalir sungai-sungai di semua tingkatan surga. Ada 100-nya, kalau surga ada 100 tingkatan. Jarak satu tingkat surga dengan yang lainnya seperti jarak langit dan bumi. Ya teu kabayang lah ti ayeuna mah. Nah inilah tempat manusia dikumpulkan yang terakhir, ya di surga atau di neraka. Nah kita ke hadis ini nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani nih penjelasan tentang hadis yang barusan. Ada beberapa lafaz lain gitunya yang lebih melengkapi. Di dalam hadis yang lain, siapa tadi, Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud nih yang menceritakan hadis ini. Ibnu Mas'ud menerangkan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asnada zohrahu fi kubatin min adamin. Rasulullah SAW khutbah, ternyata nih waktu menyampaikan hadis ini, ya Rasulullah SAW itu dalam bentuk khutbah, hanya karena kalau Rasulullah menyampaikan ilmu akan dimanapun kapanpun itu dalam segala situasi Rasulullah banyak menyampaikan ilmu. Nah kalau yang barusan itu oleh Rasulullah disampaikan kepada para sahabatnya dalam bentuk khutbah. Beliau bersandar, menyandarkan punggungnya ke tenda kubah yang terbuat dari kulit. Nah di hadis yang lain ada yang menyebutkan nahwan min arba'ina rojulan. Saat itu kami ya di tenda itu sekitar 40 orang. Ini penjelasan seperti ini ya, yang lebih artinya jadi lebih lengkap lah gitu ya. Saat itu kami ya para sahabat, kata Ibnu Mas'ud, berjumlah kurang lebih 40 orang. Dan Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut dalam bentuk khutbah. Di dalam hadis yang lain ini di Mina, artinya waktu ibadah haji ini di Mina. Asdada Rasulullah SAW zohrohu biminan ila kubatin min adamin. Rasulullah menyandarkan punggungnya di Mina ke satu kubah atau tenda di Mina. Nah kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, kalau di hadis tadi ketika Rasulullah menanyakan demikian, apa kalian ridho menjadi 1/4 dari penghuni surga? Mereka menjawab ya, itu hanya demikian ya kalau di hadis dalam riwayat yang tadi. Pada hadis riwayat Muslim, para sahabat bukan hanya menjawab ya, tapi kemudian fa kabbarna fil maudi aini, kami bertakbir. Jadi spontan lah sahabatnya ketika ditanya demikian, para sahabat spontan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian di dalam hadis yang lain ketika ditanya demikian pada hadis riwayat Abu Sa'id,
Para sahabat mengucapkan pahamidna, kami mengucapkan alhamdulillah. Kemudian pada riwayat yang lain melalui Ibnu Abbas, farihu, para sahabat merasa bergembira. Ini ditanya demikian oleh Rasulullah ya, apa kalian ridho menjadi seperempat penghuni surga? Jadi ada beberapa riwayatnya menjawab iya. Menurut riwayat Bukhari kan di sini nih, para sahabat menjawab ya. Sepertiga penghuni surga ya, setengah penghuni surga ya. Nah di dalam hadis yang lain selain menjawab iya, para sahabat pun bertakbir di dua tempat, di dua kali, karena pertanyaan kan ada tiga, di dua tempat bertakbir. Di satu untuk dua pertanyaan itu para sahabat itu menjawab na'am, takbir. Kemudian yang ketiga para sahabat itu pahamidna, kami tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Pada hadis riwayat lain Ibnu Abbas menerangkan para sahabat bergembira dengan ini kan apa namanya ya, khusus, biasanya khusus dalam arti seperti ini. Yang dimaksud ini kan Rasulullah menyampaikan hadis ini dalam bentuk khutbah. Nah, biasanya ini urusan sangat penting, ini urusan besar, karena kalau soal menyampaikan ilmu Rasulullah tadi itu kan bisa dimanapun, bisa kapanpun, dalam situasi apapun. Yang keluar dari Rasulullah itu, yang muncul dari Rasul itu adalah ilmu. Tapi kalau dalam bentuk khutbah, ini hal besar ya. Tentu saja ya, isi dari redaksi atau dari isi hadisnya tadi kan ini tentang masuk surga, tentu saja itu hal besar. Kata Ibnu Abbas, farihu, para sahabat bergembira nih ketika dengan kejadian inilahnya para sahabat bergembira. Nah, catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, dari beberapa riwayat tambahan ya, bukan tambahan, dari beberapa riwayat yang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebetulnya tidak dimuat secara lengkap di sini. Hanya di riwayat anu para sahabat itu takbir, di riwayat anu tahmid. Kemudian di riwayat yang lain kata Ibnu Abbas para sahabat itu bergembira hanya dengan dengan kejadian tersebut. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan, wa fi dzalika kullihi dilalatun ala annahum istabsyaru bima basyarahum bih. Para sahabat ini menunjukkan, atau dari beberapa riwayat tersebut menunjukkan bahwa para sahabat itu merasa bergembira, istabsyaru ya, para sahabat merasa bergembira. Apalagi isinya kalau untuk para sahabat ya, meskipun pelajarannya untuk semuanya sama. Kalau sahabat itu kan ada beberapa gitu kan, ada beberapa yang sejak masih hidup, artinya orangnya masih hidup, tapi kepastian masuk surganya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi para sahabat itu seolah-olah udahlah ke surga lah para sahabatnya. Karena di hadis yang mananya yang baru-baru ini kan kebabna nu kamari teh. Yang ini bahwa aku menjadi saksi selama aku masih hidup. Nu iya kamari, nu iya tah. Iya, yang di sini nih hadis yang sebelumnya ini yang coba kita baca lagi nih ya. Hadis yang sebelumnya nih yang nomor berapanya, yang ini nih. Innakum mahsyuruna khufatan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan telanjang kaki dan tidak berkhitan. Seperti yang dinyatakan di dalam surat Al-Maidah ya, kama bada'na awala khalqin nu'iduhu.
sebagaimana jadi keadaan manusia dihidupkan kembali di mahsyar nanti seperti, artinya seperti ketika pertama kali diciptakan atau lahir, ya itulah tanpa baju, tanpa alas kaki dan sebagainya, itulah nanti di mahsyar juga demikian. Nah ini bagian ininya nih, Allah bagian nuyin aja. Wa innahu sayuja'u birijalin min ummati yu'khadhu bihim zatashimal. Ini di bagian yang ininya nih. Sesungguhnya akan datang, akan ada nanti terjadi di mahsyar nih ya, sekumpulan dari umatku yang diculik, direnggut dari sebelah kiri. Kemudian fa'aqulu, ya Rasulullah bersabda, kemudian aku katakan, ya Rabbi usaihabi, wahai Tuhanku, mereka itu sahabat-sahabatku. Fa yaqulu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya, kemudian malaikat yang merenggutnya, yang menculik lah itu apa sih bahasanya, merenggutnya itu yang mengatakan, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu tidak ada. Fa'akulu, kemudian aku mengatakan seperti yang pernah dikatakan seorang oleh hamba yang soleh, yaitu yang ada di surat 117, innahum wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Nah ini Rasulullah mengatakan wa kuntu alaihim syahidan, aku menjadi saksi atas umatku. Aku menjadi saksi atas umatku madumtu fihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umatku. Sementara orang yang sezaman dengan Rasulullah itu kan sahabat. Aku menjadi saksi, wa kuntu alaihim syahidan, aku menjadi saksi atas mereka, umatku, madumtu fihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Artinya Rasulullah bisa mengetahui, bisa mengontrol gitulah, semua sahabat itu diketahui oleh Rasulullah. Dari semua sahabat itu bahkan Rasulullah sudah menyebutkan beberapa orang yang dipastikan masuk surga. Di antaranya dengan pernyataan Bilal gitu kan, dengan pernyataan demikian, tadi malam aku bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di surga. Itu kepastian, berarti untuk kepastian Bilal masuk surga. Kemudian Umar bin Khattab apalagi sih ya, Umar bin Khattab diantaranya kan ketika Isra Mi'raj, aku diajak masuk istana, masuk surga, kok istana lagi. Ketika Isra Mi'raj aku diajak masuk istana, masuk surga. Siapa? Nah, sih itu. Dan aku melihat sebuah istana, yang di pinggir istana itu ada seorang perempuan, seorang bidadari lah yang sedang wudhu. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, itu istana untuk siapa? Jibril menjawab, itu untuk Umar bin Khattab. Kalau yang perempuan yang dinyatakan masuk surga demikian itu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Nah, para sahabat, artinya ini ya, dengan di surat Al-Maidah nih ayat 117 ini Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Artinya para Rasul itu kalau bicara kepada para sahabat bicara tentang surga, ada bukan neraka. Sahabat tidak ada yang masuk neraka berarti. Di antaranya Rasulullah bersabda tentang surga kepada para sahabat itu seperti ini, apa kalian ridho kalau menjadi 1/4 dari penghuni surga? Ya, apa ridho kalian? Nggak pernah Rasulullah itu bicara para sahabat masuk neraka. Jadi kan pernyataan yang tadinya, karena aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Apalagi dengan hadis ini nih ya, dengan yang ini nih yang dalam bab apa ya, dalam bab salat berjamaah tentang khusyuk diantaranya nih, hadis ini dimuat di
kalau Imam Bukhari itu tentang khusyuk di dalam sholat. Rasulullah SAW kan memerintahkan, perhatikan atau sempurnakannya, sempurnakan ruku kalian, sempurnakan sujud kalian, karena aku bisa melihat sholat kalian, aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian, khusyuk kalian di dalam sholat. Artinya semua sahabatnya terkontrol itulah oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW kemudian menyabdakan la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali memaki sahabatku. Gak akan ada sahabat yang jelek. La tasubbu ashabi, jangan mencaci, memaki, menjelekkan sahabatku. Dan ini kalau dalam ilmu hadis ya, kalau dalam ilmu hadis nih disepakati oleh semua ahli hadis, as-sahabatu, sampai dijadikan satu definisi, satu ta'rif, satu kaidah hanya dalam ilmu hadis, as-sahabatu kulluhum udul, sahabat itu semuanya adil. Adil di sini bukan adil bahasa Indonesia sih ya. Seluruh sahabat itu adil. Adil di sini bukan adil bahasa Indonesia. Adil di sini benar dalam menjalankan agamanya. Adalah itu adalah lain adalah bahasa Indonesia dia tuh. Kalau dalam ilmu hadis itu seorang rawi itu dikatakan jadi ini rawi dhaif misalnya. Kalau rawi dhaif artinya apabila ada hadis yang diriwayatkan melalui rawi yang dikatakan dhaif ini, ya hadisnya dhaif, berarti nggak boleh dipakai. Yang menyebabkan seorang rawi dhaif itu ada dua. Satu adalah, dua dobet disebutannya. Kalau adalah ini tentang beragamanya. Rawi ini tentang beragamanya bagaimana? Kalau sebutannya cacat lah gitunya, dalam beragamanya rawinya dhaif dan kedoifannya berat. Kalau sahabat semuanya adalah as-sahabatu kulluhum udul, sahabat semuanya adalah, artinya dijamin, Rasulullah yang menjamin semua sahabat itu adalah, artinya mereka ini benar dalam beragamanya. Ya pastilah kalau untuk yang seperti itu Rasulullah bicaranya bicara surga, ya bukan bicara neraka gitunya kepada para sahabat. Apa kalian ridho menjadi sepertiga, seperempat, sepertiga, itu seperdua. Wa fi dzalika kullihi dilalatun ala annahum istabsyaru bima basyarahum bihi. Nah, dari hadis-hadis yang ini tadinya, ini di sini hadis-hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat itu bergembira dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Ya kan, pertanyaannya kan demikian, apa kalian ridho menjadi seperempat, sepertiga, setengah dari penghuni surga? Bahkan yang dimaksud oleh Rasulullah ini kan bukan hanya sahabat, karena di akhir hadisnya, bukan di akhir sihnya, di tengah tadinya. Kemudian Rasulullah SAW setelah menanyakan demikian, beliau menyampaikan didahului dengan sumpah tadinya, fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku berharap, iya artinya itu kejadian gitu teh, aku berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Yang ini makanya ini yang lebih pentingnya nih, wa zalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Yang demikian itu bahwa surga itu tidak akan bisa masuk ke dalamnya kecuali jiwa yang berserah diri. Itu yang lebih penting, bukan soal hitungan, bukan soal angka. Memang secara hitungan ya jadi demikian lah gitu ya.
umat Rasulullah ini menjadi penghuni setengah dari penghuni surga. Terus setengah lagi penghuni surga itu siapa? Umat Rasulullah berartinya, karena di sini apa kalian ridho? Ini orang Islam yang dimaksud. Bukan hanya kalau hanya sahabat, kan sahabat itu hanya berapa ratus ribu. Ini untuk orang Islam seluruhnya. Umat Rasulullah SAW itu menjadi setengah dari penghuni surga. Nah, setengahnya siapa? Setengahnya itu adalah yang seperti ini nih, yang sama sebetulnya ya. Dalam arti setengahnya itu adalah umat nabi-nabi sebelumnya, itu setengahnya. Karena kan di hadis yang menerangkan ini nih, aduh yang mananya belum lama juga kalau nggak salah. Rasulullah menerangkan kan ada nabi yang diikuti oleh hanya umatnya 5 orang, ada yang 12 orang, ada nabi yang tanpa pengikut, semuanya masuk neraka, tidak ada satupun yang taat berarti untuk nabi tersebut. Jadi gabungan semua umat, semua nabi sebelumnya itu jumlahnya setengah dari penghuni surga, setengahnya didominasi oleh umat Rasulullah SAW, setengahnya itu umat-umat terdahulu, tentu saja dengan memenuhi kriteria yang sama. Umat terdahulu pun karena oleh hadis ini surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri, artinya oleh orang-orang yang taat kepada nabinya, ya, oleh orang-orang yang taat kepada nabinya. Untuk semua nabi sama. Hanya kalau di jumlah secara total gitu ya, semua penghuni surga ternyata didominasi oleh umat Rasulullah, karena memang Rasulullah ini memiliki umat yang paling banyak. Umat Rasulullah itu seorang nabi yang umatnya paling banyak. Lah di sana mana atunya itu nu asa anyar keneh itu yang belum lama yang Rasulullah menerangkan ada nabi ternyata yang mengikutinya hanya berapa orang. Kemudian ketika melihat ke ufuk sebelah timur kalau nggak salah, itulah di hadis tanya banyak ada segerombolan orang yang ternyata itu bukan umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu ternyata jauh lebih banyak dari itu. Ya hadis mana artinya dasa candila dia teh. Nah kali dia lah. Ya, para sahabat, hanya hadis ini menunjukkan para sahabat bergembira. Ini untuk para sahabat lah katakannya, untuk para sahabat ini bisa disebut ini pernyataan bagi para sahabat bahwa seluruh sahabat masuk surga. Para ulama tadinya, para ulama ahli hadis sampai memunculkan satu kaidah definisi atau takrif, disebutnya kaidah takrif definisi ya, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya benar dalam beragamanya. Yang membedakan apanya di antara para sahabat? Amal. Yang membedakan amal, kualitas. Kualitas pasti, kalau kualitas dan jumlah belum tentu sama. Ya, kualitas amal dan kualitas dan kuantitas amal belum tentu sama. Ini diantaranya yang diungkapkan oleh Anas bin Malik. Aku sangat mencintai Rasulullah SAW, aku sangat mencintai Abu Bakar, aku sangat mencintai Umar bin Khattab, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Wa arju an yab'asanillahu ma'ahum. Aku berharap Allah membangkitkan dan mengumpulkan aku bersama mereka. Itu 3 orang yang disebut barusannya oleh Anas bin Malik. Aku berharap Allah membangkitkan dan mengumpulkanku bersama mereka. Wa in lam a'mal ka'amalihim. Meskipun aku tidak beramal seperti amal mereka. Mengakui Anas bin Malik itu tidak akan bisa sebanding lahnya dengan ini 3 orang yang tadi, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab.
Anas bin Malik ke surga nggak? Pastilah, masa Anas bin Malik ke neraka. Tapi Anas bin Malik sendiri kan merasa itu kan kalau harus bersaing nggak, atau namanya kalau memang Anas bin Malik merasa aku tidak sebanding dengan, jangan dengan Rasulullah ya sudah pastilah, dengan Abu Bakar dan dengan Umar bin Khattab, tapi aku berharap aku dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Ini lanjutannya, fahammadullaha ala nikmatihil uzma, maka spontanlah itunya para sahabat itu ketika ditanya apa kalian ridho menjadi sepertiga dari penghuni surga? Allahu Akbar, ya Rasulullah. Setengah, tak ketika disebut setengah, alhamdulillah, artinya ungkapan kegembiraan yang luar biasa di para sahabat ini. Di pernyataan demikian, apa kalian ridho menjadi setengah menjadi setengah di penghuni surga? Para sahabat merasa ini kepastian bagi mereka, itunya kepastian bagi para sahabat, bagi mereka tentang masuk surga, sehingga para sahabat pada pertanyaan ketiga mereka mengucapkan alhamdulillah, mereka memuji Allah ala nikmatihil uzma, atas kenikmatan yang agung, yang kenikmatan tak terhingga masuk surganya. Wa kabbaru isti'zaman li nikmatihi, dan mereka pun bertakbirnya mengagungkan kenikmatannya. Ba'da isti'zamihim li nuqmatihi, setelah mereka ini jadi dinyatakan terbebas dari azabnya yang besar. Kemudian catatan berikutnya nih, ada beberapa perbedaan lafaz ternyata juga menunjukkan perbedaan jumlah. Yang pertama nih, di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Hatim. Pada hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim, hadisnya diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Ia berkata, Abu Hurairah berkata, lamma nazalat sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin syaqqa zalika ala sahabati panazalat sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin faqala Nabi SAW innila arju an takunu rubu'a ahlil jannah bal sulusa ahlil jannah bal antum nisfu ahlil jannah wa taqasamunahum fin nisfisani. Abu Hurairah berkata, ketika turun ayat surat Al-Maidah Al-Waqiah ayat 13. Kita lihat nih ayatnya, surat Al-Waqiah ayat ke-13. Surat Sabraha Al-Waqiah tadi sudah diberi tanda legit. Surat ke-56 ayat ke-13, 14 ya, 13 dan 14. Di awal keneh tentang penghuni surga nih. Ulaikal muqarrabun ayat 11-nya. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah fi jannatin naim, di surga-surga yang penuh kenikmatan. Nah, ini ayat ke-13-nya. Artinya yang di surganya yang di ayat keberapa tuh mulainya itu? Dari ayat ke-8 ke ayat 8, 9 itunya 10, 11, 12 ke ayat ke-12-nya, yaitu fi jannatin naim, di surga-surga yang penuh kenikmatan. Ayat ke-13-nya, nah siapa gitu yang masuk surga penuh kenikmatan itu? Sulatun minal awalin, sebagian besar golongan segolongan besar
sebagian besar dari orang-orang terdahulu, yaitu kaum-kaum sebelumnya. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil orang-orang yang kemudian. Ini umat Rasulullah. Itu ayat ini menerangkan sebagian besar yang tadinya di dalam surga yang penuh kenikmatan itu, sebagian besar kaum-kaum terdahulu dan sebagian kecil umat Rasulullah. Kita baca lagi nih hadisnya nih ya. Abu Hurairah mengatakan ketika turun ayat ini, sulatun minal awalin wa qalilun, ini 13-14, ayat 13 dan 14 nya surat Al-Waqiah. Sebagian besar dari golongan terdahulu dan sebagian kecil dari golongan yang kemudian. Syaqqa zalika ala sahabati, itu terasa berat bagi para sahabat. Ya, syaqqa zalika ala sahabati, artinya wah ternyata kami ini sedikit berarti kan yang masuk surga. Ya bisa kebagian, para sahabat pasti takut tidak kebagian. Syaqqa zalika ala sahabati, hal itu terasa berat bagi para sahabat. Fanazalat, kemudian Allah menurunkan ayat susulan, yaitu masih di surat Al-Waqiah ayat ke-40, ayat 39 40, yaitu sulatun minal awalin, sebagian besar dari orang-orang terdahulu, wasulatun minal akhirin, dan sebagian besar pula dari yang kemudian. Setengah-setengah weh. Asalnya di ayat ke-13 14 tadinya Allah menyebutkan yang di dalam yang masuk surga yang penuh kenikmatan itu adalah sebagian besar orang-orang terdahulu dan sedikit dari yang kemudian, atau umat Rasulullah, berarti umat terakhir. Hal itu terasa berat bagi sahabat. Kemudian Allah menurunkan ayat susulannya, yaitu masih di surat Al-Waqiah ayat 39 ke 40. Fanazalat, kemudian Allah menurunkan ayat sulatun minal awalin wa sulatun minal akhirin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, inilah arju antakunu rubu'a ahlil jannah, sungguh aku benar-benar berharap kalian akan menjadi seperempat dari penghuni surga. Bal sulusa ahlil jannah, bahkan sepertiga gitunya dari penghuni surga. Bal antum nisfu ahlil jannah, bahkan kalian itu akan menjadi setengah dari penghuni surga. Wataqasabunahum finnis pisani, dan kalian akan memberikan yang setengahnya itu untuk seluruh umat terdahulu. Ya, kalian berbagilah, kalian berbagi yang setengahnya lagi itu untuk umat yang terdahulu. Kemudian satu lagi hadisnya riwayat Ahmad, ada satu riwayat lagi ya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hadisnya diriwayatkan melalui, kalau yang barusan itu yang terakhir melalui Abu Hurairah. Yang ini yang berikut ini nih hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi diriwayatkan melalui Buraidah, nama sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannati isruna wa mi'atu soffin wa ummati minha samanuna soffan. Penghuni surga itu terdiri dari penghuni surga itu terdiri dari 120 saf. Wa ummati minha samanuna soffan, umatku dari 120 saf itu samanuna soffan itu 80. Berarti berapa berarti 80 dari 120 teh? Ya 8, berarti 12. 2/3 nya. Matematika ya, 12 bagi 3 mending 12 bagi 3 kan 4 gitu kan jadi 12.
kayak 80 tepan 44 berarti 80 artinya 2/3 kalau menurut hadis ini. Ya kalau menurut hadis ini 2/3. Nah makanya memang ada beberapa riwayat nih yang menerangkan hal ini pada hadis riwayat Bukhari-nya yang dimuat oleh Imam Bukhari di sini. Imam Bukhari terakhir kan menyebut setengah, seperempat, ya sepertiga, ikan jadi lebih banyak ya, sepertiga lebih banyak dari seperempat. Seperempat ya tambahan oleh Rasulullah, sepertiga ya setengah ya 2/3 lebih banyak. Nah kalau dari 12 nih, kalau dari 12 setengahnya berapa? 120 saf kan ya, 120 saf, kalau setengahnya 60. Ternyata di hadis ini Rasulullah menyebutkan ummati minha samanuna safan, umatku dari 120 saf itu 80 saf. Berarti menurut hadis ini adalah 2/3. Yang sepertiganya, nah itu untuk umat-umat terdahulu. Tapi jangan ini jangan GR jangan GR, tetap saja yang di hadis yang apa namanya di hadis yang ini kan di ujungnya kan ternyata jumlah yang masuk surga dengan yang masuk neraka itu berapa banding berapa. Satu ini seolah-olah kalau para sahabat optimis gembira aja itu tadi wajar karena para sahabat itu as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu dijamin oleh adil semuanya, benar semuanya dalam beragamanya. Tapi kalau selain sahabat kan misalnya kan kita berdasarkan hadis ini, kalau saya suka menerangkan seperti ini, Rasulullah SAW ya, sebagai seorang nabi anggaplah membangun itu kan, membangun manusia. Rasul itu kan membangun manusia dari jahiliyah, dari nol. Ketika Rasulullah menyampaikan Islam ini kan yang percaya siapa? Baru satu orang, Abu Bakar. Tapi kan terus itunya membangun manusia sampailah kepada puncaknya, di mana Rasulullah menyebutkan inilah puncaknya. Puncaknya itu adalah Rasulullah menyabdakan yang ini, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi manusia itu adalah generasiku. Rasulullah dan para sahabat, karena Abu Lahab nggak ke bawah meskipun sejaman. Yang sebaik-baik manusia itu adalah sahabat, dibandingkan dengan manusia terdahulu ataupun kemudian. Menjadi manusia terbaik sepanjang masa gitulah para sahabat itunya, atau menjadi manusia terbaik sepanjang sejarah manusia. Setelah Rasulullah meninggal bagaimana? Menurut hadis yang tadi kan ya, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu tidak ada. Rasulullah kan hanya mengatakan aku bersaksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Tekan umatku, berarti umat. Setelah Rasul tidak ada ya Rasul nggak tahu. Dan benarlah ternyata bahwa setelah generasi sahabat, generasi tabiin, setelah generasi sahabat itu kan generasi tabiin, bener nggak pakai lama begitu Rasulullah meninggal, para sahabat masih ada, ya kan. Tabiin itu kan orang-orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi. Ya kalau bertemu dengan Nabi kan sahabat. Jadi ada generasi orang-orang yang bertemu dengan sahabat, artinya sahabatnya masih ada. Ini tabiin mimiti ngaraco, sudah mulai tabiin ini melakukan banyak penyimpangan. Rasulullah tidak menjamin untuk tabiin udul, enggak, Rasulullah tidak menjamin demikian. Justru Rasulullah menyabdakan fitnah itu dimulai, kerusakan Islam, bukan Islam sih, kerusakan orang Islam itu dimulai sejak terbunuhnya Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah menyabdakan fitnah itu
fitnah yang datang seperti gelombang di lautan gitu ya. Itu sejak terbunuhnya Umar bin Khattab, Rasulullah tidak menjamin untuk generasi-generasi berikutnya. Rasulullah hanya bisa menjamin sahabat karena Rasulullah itu hidup di tengah-tengah mereka. Rasulullah menjamin mereka. Tapi mulai dari tabi'in, apalagi hari ini sudah berapa lama? Tadi kan gak pakai lama. Rasulullah meninggal, sahabat masih ada, tabi'in sudah banyak yang melakukan penyimpangan. Apalagi generasi hari ini. Entah penyimpangannya sudah sampai di mana, jaminan surganya di mana kalau demikian. Makanya tadinya ini ya jangan euforia dengan angka, dengan setengah, 2/3. Karena saya sebutkan tadi di hadis ini yang lebih penting adalah ini kata-kata ini. Annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun, surga itu tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Ta'itik sama dengan tawakal. Mujahidnya ya artinya kan ada kesungguhan, berarti kan berserah diri kepada Allah itu artinya kan ya menyerahkan segalanya kepada Allah, dalam arti nanti Allah menentukan apapun, atau Allah akan menentukan segalanya. Anggaplah Allah menentukan segalanya untuk manusia. Nah kalau sudah berserah diri ya terima, berarti jalani. Nah itu yang masuk surga yang demikian. Protes hayo ke Allah teh mana gitu, berserah dirinya di mana kalau protes, menanyakan, apalagi menyalahkan Allah. Kalau sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah ya terserah Allah, berarti segala-galanya. Berarti manusia kan wajib menerima jadi rukun iman sebetulnya bagi orang Islam. Kan orang Islam itu beriman kepada qada dan qadar, artinya menerima sepenuhnya apapun yang Allah tetapkan. Kemarin-kemarinnya baru-baru ini kan saya contohkan begini, Allah menetapkan manusia wajib sholat dan jelema teh ongko pasrah, katanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dalam hal ini kan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah itu berarti seperti ini maknanya, harus bagaimana saya hidup di dunia, mana ada yang tahu manusia harus bagaimana untuk tujuan masuk surga. Ada yang tahu nggak bagaimana caranya, harus bagaimana hidup di dunia ini untuk tujuan ya kan manusia itu inginnya, semua manusia kan ya, keinginannya sama, selamat dan bahagia. Mulai dari moal sok geralah, apa sih keinginan manusia? Hanya itu yang diinginkan oleh manusia. Kalau boleh kita lihat apapun kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti yang senang mata kegituan ge. Rek ngusup, rek sepedaan, sok tanyakeun naonan kikituan. Itu kan yang diinginkan, itu yang dicari. Tapi manusia itu tidak ada yang tahu sebetulnya. Makanya serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang menunjukkan. Mata disebut teh hidayah, petunjuknya nanti Allah yang menunjukkan. Nah, surga itu tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itu artinya demikian, serahkan kepada Allah, nanti Allah yang menunjukkan. Kalau saya contohkan tadi, Allah menunjukkan manusia itu harus sholat. Sholat itu kumaha cik Allah itu ongkoh dengan segala ketentuannya lah gitunya. Dengan sholat itu kan dengan segala ketentuannya dan segalanya, termasuk rezekinya, termasuk bahagia celakanya gitulah, termasuk Allah memberikan hal yang menyenangkan, kadang-kadang Allah memberikan hal yang tidak menyenangkan. Harus diterima semuanya karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Sebetulnya angka di sini ini hanya untuk membandingkan dengan umat terdahulu. Ternyata yang paling banyak masuk surga itu umat Rasulullah. Sebetulnya kan ya pastilah, karena kan umat Rasulullah itu yang paling banyak, bahkan dengan gabungan timimiti umat Nabi Isa, Nabi Musa terus sampai Nabi Adam, lebih banyak umat Rasulullah yang ada di surga. Terus yang di nerakanya lebih banyak siapa?
Umat Rasulullah juga. Itu makanya umat Rasulullah juga, karena memang jumlah umatnya paling banyak. Eta nu pas desak di neraka teh saha? Ya, yang berdesak-desakan di neraka siapa? Yang paling banyak umat Rasulullah juga. Makanya ini kalau bagi para sahabat mah, makanya tadinya Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan para sahabat merasa bergembira karena para sahabat itu as-sahabatu kulluhum udul, wah masuk surga kalau begitu semuanya. Nah kita yang belum jelas gitu. Makanya kenalah angka mah itunya. Ada bahkan tadi yang menyebutkan dua baris 120 baris, 80 umatku itu 80 baris. Nah sisanya itu umat-umat terdahulu. Itu hanya, jadi hadis ini hanya membandingkan jumlah umat Rasulullah yang masuk surga dibandingkan dengan jumlah umat nabi-nabi sebelumnya yang masuk surga. Ternyata 2/3 umat Rasulullah. Wajar artinya, karena umat Rasulullah memang paling banyak. Nah kalau kita balikan yang terus yang di neraka yang lebih banyak yang mana? Siapa? Umat siapa? Sama aja sebetulnya. Ya sama saja, artinya angka itu tidak penting. Tah nu penting manubieu tah. Surga itu tidak dimasuki kecuali oleh orang yang dengan jiwa yang berserah diri, dengan mana yang barusan tanya pasrah sepenuhnya. Bahkan kalau kemarinnya dalam pembahasan tawakal juga belum habisnya, hadis-hadisnya belum selesai semuanya. Orang yang beriman itu orang Islam mestinya kan bergembira ketika diatur oleh Allah, karena yakin Allah pasti benar, Allah tidak pernah salah. Bukannya protes, bukannya malah mau mempertanyakan apa yang Allah tetapkan, apalagi menyalahkan. Mestinya bergembira, diatur itu oleh yang tidak pernah salah. Sementara manusia kan untuk mengatur dirinya sendiri saja nggak akan bisa. Udah bisa haun jelema masuk geura. Mengatur hidupnya sendiri manusia bisa nggak? Nggak akan ada yang bisa. Allah lah yang mengatur, mestinya bergembira diatur oleh Allah. Tapi itu kan harus dengan, nah ini harus dengan jiwa yang betul-betul berserah diri kepada Allah, baru bisa sampai merasa bergembira. Malah ada hadis ini kan, mengingat, tapi kalau redaksinya saya lupa lagi, kurang lebih mananya seperti ini. Apanya? Orang yang beriman itu bergembira apabila diperintah oleh Allah. Orang yang beriman itu bergembira apabila diperintah oleh Allah. Kenapa bergembira? Tadi pasti Allah benar. Dan Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang buruk, apalagi mencelakakan manusia. Jadi perintah oleh Allah itu bergembira karena Allah pasti mengarahkan kepada yang benar. Jauh dari pasrah berartinya ketika Allah menetapkan tidak diikuti. Ini yang lebih penting ya, nuetanata. Kedua soal angka perbandingan umat Rasulullah dan umat sebelumnya di surga itu berapa banding berapa. Itu menjadi gak penting sebetulnya. Kalaupun 2/3 penghuni surga umat Rasulullah, sepertiganya berarti kan gabungan umat-umat Nabi terdahulu. Nah, kalau kita masuk neraka, kalau pun teka bawa kadinya kumaha. Anak apal iya, 2/3 2/3 ya penghuni surga itu umat Rasulullah. Ya kamu masuk enggak? Eta masalah nama. Nah kamu terbawa enggak? Karena dengan perbandingan seperti itu, perbandingan penghuni neraka bagaimana? Sama saja sebetulnya. Sama saja. Yang terbanyak itu adalah umat Rasulullah SAW. Dihitung dari ini saja, dihitung dari umat Rasulullah itu akan mulai dari sahabat kan, yaitu orang-orang yang hidup ketika Allah menurunkan Islam, ketika Allah mengutus Rasulullah sebagai nabi. Itu masuknya berarti umat Rasulullah.
Sampai hari ini berapa orang seluruhnya umat Rasulullah? Dari data statistik saja penghuni bumi yang hidup, manusia yang ada di dunia yang hidup hari ini berapa? 8 miliar orang. Ya itu dibandingkan umat terdahulu berapa? Ya pasti sangat sedikit. Makanya penghuni neraka juga yang terbanyak adalah umat Rasulullah. Bisi kita sebetulnya euforianya, wah penghuni surga di 2/3-nya umat Rasulullah. Ya, hanya kamu termasuk nggak? Itu masalahnya. Karena saya asik, wah gitu tahu, optimis, padahal tidak pasrah, tidak berserah diri. Banyak gitulahnya perintah, banyak ketentuan Allah yang tidak diikuti, nggak akan masuk surga berarti. Kecuali nu ya teh beneran masuk surganya itu karena belas kasihan Allah, khawatir cek Allah dan khawatir tidak lain dari kafir ya, kemudian jadi masukkanlah ke surga setelah sekian lama di neraka. Kalau umat Rasulullah SAW yang kafir juga hari ini penduduk dunia muslim dengan kafir jumlahnya sudah jauh lebih banyak orang-orang kafir. Dari sekitar tadinya 8 miliaran orang, tentunya paling 1,7-an lah muslim, yang gak banyak Islam, sisanya orang-orang kafir. Nah sampai di sini dia soal jumlah, jadi ini sebetulnya lah itunya tidak terlalu penting. Dan yang pokok berarti Imam Bukhari kan memasukkan hadis ini dalam bagaimana manusia dikumpulkan. Inilah pengumpulan manusia tahap akhir, yaitu di surga dan neraka. Di dunia 2 kali dikumpulkan, di akhirat 2 kali. Proses pengumpulan pertama di akhirat di mahsyar, kemudian dari mahsyar terbagilah di tempat pengumpulan terakhir, yaitu surga dan neraka. Karena ini judulnya kan Al-Hasyru-nya Imam Bukhari, bagaimana manusia dikumpulkan. Ini di tahap akhir manusia itu terbagi menjadi 2 tempat berkumpul manusia, dikumpulkannya manusia itu, yaitu di surga dan neraka. Di surga ada 100 tingkatan, di neraka ada 7 tingkatan. Tapi kalau di surga kan ada pasar Jumat ya, kalau di surga ada pasar Jumat, tempat berkumpulnya seluruh penghuni surga dari semua tingkatan. Bisa berkumpul seminggu sekali di pasar Jumat disebutnya teh. Di sana disediakan berbagai keperluan penghuni surga, tinggal ambil, tidak usah bayar. Aslinya cek hadis gitu, tinggal ambil tidak usah bayar. Bisi datang kadinya yang cireng ayah apakah cokot lah pokoknya bisi kadinya gitu yang tahu gejerot lah itu orang mana cek gitu. Yang di surga aja begitu lah, apa yang tidak dipenuhi oleh Allah, ya apa yang tidak dipenuhi oleh Allah bisa jadi yang diinginkan di sana itu seperti apa yang mereka alami di dunia. Orang hidup di Timur Tengah kan yang terpikir, yang terlihat apa ya di sana ya, orang dia bala-bala berarti. Orang sana apa itu orang itu pikiran naon. Ini ya teh ya di sana teh nu di ayat 2 tanya nu eta teh geuningan. 1 yang hidup di dunianya bertani, nanti di surganya minta kepada Allah, ya Allah saya ingin bercocok tanam, berarti kan terkait dengan di dunia gitu. Hanya oleh Allah ditegur kan, kamu mau menanam apa? Minta saja hasilnya. Mun itu saya ingin menanam jeruk, lila tuh jeruk yang sakumaha cek Allah teh nggak sementara jeruk lah mending. Saya bukan ingin jeruk, saya ini hobi bercocok tanam, sok berani hadis nanti gitu. Karena saya suka bercocok tanam. Diberilah benih jeruk Garut. jeruk Garut, jeruk lemon, jeruk pipis, jeruk purut. Pokoknya jeruk sama. Begitu ditanam langsung tumbuh, langsung berbuah, tidak berhenti sampai menggunung buahnya. Setelah itu Allah menanyakan tuh dari situ rek kumaha?
Aduh, kan saya mah yang melaku unggul. Ya saya dapat, saya mah yang melaku unggul. Itu kan itu Rasulullah menggambarkan tidak jauh berarti di dunia seperti apa. Kemudian ada lagi kan, ini kan di zaman Rasulullah. Entah kalau Rasulullah hidupnya sekarang. Ada nanti di surga ada orang yang Rasulullah bertanya, Rasulullah nanti di sana ada kuda enggak? Kuda, nanyakeun nanti. Ada, tapi kuda di surga nanti bersayap. Dan kuda itu akan membawa kemanapun kamu pergi. Itu kendaraan maksudnya teh. Ya kuda itu akan membawa kemanapun kamu pergi. Mun Rasulullah hidup zaman ayeuna, Rasul itu ya Harley itu. Ya agar kudu ka surga heula maneh hayang Harley mah pokona mah. Jadi itu ya hammer teh. Leutik hammer teh cek Nabi mah. Turunan bisi bre hayang kapal selam sok dari itu. Emang di surga aya laut. Bisi mana hayang aya mah diayakeun lautna sok. Apa yang tidak dipenuhi. Tapi ya di situ kalau saya pikir dia menggambarkan tidak akan jauh dengan yang terpikir oleh manusia ketika di bumi. Nanti di sana ada kuda enggak? Ada, tapi kuda di sana bersayap. Kuda itu akan membawa kemanapun yang kamu inginkan. Kendaraan ternyata yang dimaksud. Jadi yang lebih penting sekali lagi ya kaitan dengan babnya dulu. Ini tahap terakhir dikumpulkannya manusia yaitu di surga dan di neraka. Kemudian soal perbandingan yang masuk surga dan yang masuk neraka ialah dengan perbandingan yang disebutkan berdasarkan hadis tadi. 2/3 berartinya penghuni surga itu adalah umat Rasulullah. Wajar karena memang umat Rasulullah paling banyak. Di nerakanya juga sama sebetulnya demikian. Tapi yang terpenting adalah surga tidak dimasuki kecuali oleh orang yang hati atau jiwanya hidupnya yang menyerahkan sepenuhnya hidup itu kepada Allah. Yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah artinya muncul bahasa Sunda mah mangga sadaya-daya Allah mau mengatur menetapkan apapun saya akan taat. Dan satu lagi berarti ini hadis satu lagi ini hadis terakhir nanti ya ada satu lagi hadisnya. Ternyata hadis ini yang terakhir kita satukan saja dengan bab berikutnya ya. Karena di bab berikutnya itu hadisnya yang ini. Ibnu Hajar al-Asqalani pun ya untuk hadis yang terakhir ini Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan nanti dibahas di depan. Itu ya nanti dibahas di bab yang berikutnya bab ke-40 berapa berarti? 46 ya ini bab 45 nih tentang bagaimana manusia dikumpulkan. Nah bab ke-46-nya bab ayat judulnya berupa ayatnya kutipan ayat yaitu inna zalzalata saati syai'un azim, sesungguhnya guncangan pada hari atau hari kiamat itu sesuatu yang amat sangat dahsyat lah gitu ya. Tersalah berarti tamatnya bab ini nih ya, tamatnya karena hadis yang terakhir nanti di sini nih dijelaskannya pada bab berikutnya bab ke-46 yaitu tentang judulnya kutipan ayat yaitu tentang guncangan atau keguncangan pada waktu terjadinya kiamat itu entah masuk apa sih bahasanya amat sangat dahsyat besar itulah ya, seluruh alam raya itu berguncang sampai kemudian bubuk lah ya, sampai kemudian hancur lebur dan hilang. Nah, keguncangannya hiruk pikuk dan sebagainya lah gitu ya, itulah nantilah di bab ke-46 nya. Jadi ya bab ini tamat berarti nih bagaimana manusia dikumpulkan barusanlah yang terakhirnya. Yang lebih penting itunya yang bagi menurut saya yang lebih penting adalah sabda Rasulullah itu surga tidak dimasuki kecuali oleh orang yang pasrah berarti menyerahkan hidupnya kepada Allah.